yang berbeda. Kemudian juga sebenarnya kan tadi Bapak bilang ada menambahkan keterangan lebih kaya. Mungkin bisa dijabarkan poin pentingnya, apakah ada fakta baru yang ditemukan oleh Komnas HAM? Terima kasih. Salah satu yang membuat ini kaya misalnya ya terkait apa yang terjadi di Magelang. Ya, kami ditunjukkan dokumen foto, ya nggak bisa kami tampilkan. Terus karena itu harus kita verifikasi. Terus kami juga diperkaya cerita-cerita yang terkait di Magelang. Mungkin itu. Pak, terkait otopsi. ADC yang ikut Pak sampai dari Jogja ke Jakarta atau bukan Pak? Gimana? Infonya kan ada ADC yang ikut Pak Sambo dari Jogja ke Jakarta, ADC yang diperiksa hari ini, ADC yang dimaksud itu bukan Pak? Semua ADC yang sudah dipublikasi dan teman-teman media juga mengetahuinya, ya itu pada saat ini sudah kami periksa semua. Pak, berdasarkan pengacaranya dari Brigadir J ini kan ada temuan bahwa berdasarkan hasil otopsi ini otak dari Brigadir J, ini pindah ke perut nih. Tanggapan dari Komnas HAM seperti apa? Yang pertama adalah kami menunggu hasil otopsi kedua pasca ekshumasi kemarin. Kami percaya ya kalau dalam penjelasan dari ketua tim yang melakukan otopsi itu di Jambi dilakukan oleh berbagai profesor dari berbagai universitas, ya kami akan tunggu itu saja. Ya, ada baiknya memang soal-soal terkait forensik, terutama kedokteran forensik, ditanyakan kepada ahlinya, kepada berbagai dokter yang ada di berbagai universitas maupun rumah sakit yang ada di Indonesia. Untuk rumah ini Pak, apakah pengurus rumah yang dipanggil hari ini itu yang ada di TKP pada saat kejadian atau di semua orang yang memang dalam konstruksi peristiwa yang terjadi dalam konteks meninggalnya Brigadir Joshua itu kami minta keterangan. Saya kira ini terakhir ya? Terakhir. Bisa disampaikan Pak, perbandingan data Pak, maksudnya perbandingan data ini data dari Komnas HAM digabungkan dengan yang tadi atau juga dibandingkan? Enggak, sejak awal kami punya data dari keluarga Jambi, ya yang sudah kita olah macam-macam. Terus itu juga kita diskusikan dengan ahli kami. Habis itu disitulah muncul berbagai kebutuhan untuk memperdalam, ya baik dokes, baik ADC, baik cyber, digital forensik dan sebagainya lah. Semua data itulah kan memiliki kerangka substansi cerita dan memiliki kerangka substansi waktu. Disitulah kami bandingkan. Nah ini mulai bergerak. Nah makanya minggu depan kami sudah mulai bergerak kepada sesuatu yang lebih konkret. Apa itu? Uji balistik. Itu ya. Terima kasih. Oh kok, sorry. Saya ralat bukan minggu depan, tapi minggu ini hari Rabu kami meminta untuk puslapor yang menangani soal balistik datang ke Komnas HAM memberikan keterangan. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Long Spicy Coffee by Moon Booster.
Selamat petang saudara, hari ini Komnas HAM memeriksa ajudan dan asisten rumah tangga ART Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Sementara itu istri Verdi Sambo, Putri Verdi Sambo tidak hadir ke LPSK. Ya, saudara, sorotan lain ini terkait dengan temuan bansos Kemensos yang ditimbun di sebuah lahan kosong di Depok, Jawa Barat. Bagaimana pengusutan pihak kepolisian atas temuan beras serta bahan kebutuhan pokok yang diduga jumlahnya hingga 1 ton. Kita mulai Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Aiman Wicaksono. Dan saya Liviana Cerlisa bersama Anda. Saudara, Komnas HAM terus bergerak untuk mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengusut penyebab kematian Brigadir Yosua. Kali ini Komnas HAM memeriksa giliran ajudan dan asisten rumah tangga ART Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Pemeriksaan terhadap ajudan dan ART Irjen Verdi Sambo dilakukan Komnas HAM sejak pukul 9 pagi. Pemeriksaan ini untuk melengkapi proses pelengkapan keterangan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Sebelumnya, Komnas HAM telah meminta keterangan tim forensik Polri, tim digital forensik, dan siber Polri, serta 6 ajudan Irjen Verdi Sambo, termasuk Barada Eliezer, yang diduga terlibat baku tembak dengan Brigadir Yosua. Komisioner Komnas HAM menyebut informasi ini melengkapi data dan informasi yang telah dikumpulkan Komnas HAM. Kami meminta keterangan kepada sejumlah pihak. Ya. Yang pertama adalah ADC dari Irjen Verdi Sambo. Yang kedua kemudian asisten rumah tangga dari Pak Verdi Sambo dan Bu Putri. Terus satunya itu nggak datang, yaitu petugas kesehatan yang pada hari Jumat melakukan tes PCR. Kami mendapatkan kemajuan yang cukup signifikan. Kenapa signifikan? Karena melengkapi keterangan yang sudah disampaikan pada minggu lalu oleh ADC-ADC yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami memperoleh bukti tambahan. Bukti tambahan terkait dengan PCR. Artinya sudah ada hasil dari tes PCR yang dilakukan oleh di rumah Saguling gitu. Itu terus kemudian yang lain juga soal kerangka waktu yang dikerjakan atau dilakukan oleh orang-orang tersebut begitu. Saudara, istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, belum memenuhi panggilan untuk menjalani proses asesmen dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pengacara Putri menyatakan kliennya akan datang ke LPSK sebelum batas waktu asesmen permohonan perlindungan berakhir. Pengacara Putri Chandrawati, Patra M. Zen, menyatakan Putri masih dalam pendampingan psikolog karena mengalami trauma berat pasca tragedi penembakan Brigadir Yosua. Patra menyatakan Putri akan datang ke LPSK sebelum batas waktu yang ditentukan, yakni 14 Agustus 2022. Sebelumnya, Putri Sambo mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK pada 14 Juli lalu. Menurut LPSK, pengajuan permohonan perlindungan akan dibatalkan jika tidak mengikuti proses asesmen dalam waktu 1 bulan sejak permohonan diajukan. Saat ini sedang dimintakan kepada LPSK agar tempat dan waktu pemberian keterangan atau wawancara dapat menyesuaikan dengan kondisi psikologi klien kami. Bagaimana terkait dengan batas waktu 30 hari? Tentu kita harapkan sebelum 14 Agustus 2022 klien kami dapat memberikan keterangan yang membantu proses permohonan beliau dapat dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Saudara, hari ini kuasa hukum dan psikolog istri Verdi Sambo datang ke Gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Apakah sudah ada keputusan soal asesmen istri Verdi Sambo, Putri Verdi Sambo? Kita akan tanya ke jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga dari kantor LPSK. Dian, apakah sudah ada kepastian kapan Putri Verdi Sambo atau istri dari Verdi Sambo bisa menjalani asesmen LPSK? Belum ada kepastian sampai dengan saat ini, Aiman. Kalau tadi siang memang tim kuasa hukum dari Putri Sambo beserta dengan psikolog yang ditunjuk secara pribadi oleh pihak Putri Sambo ini menyambangi gedung LPSK dan tadi mengatakan bahwa pihaknya sampai dengan saat ini masih akan menunggu penjadwalan asesmen ulang yang tentunya nanti akan ditentukan oleh pihak LPSK. Melalui sambungan telepon, tadi Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyampaikan kepada saya bahwa asesmen atau penjadwalan asesmen ulang terhadap Putri Sambo ini kemungkinan akan diagendakan pada pekan ini atau pekan depan. Nah, saya akan mengajak Anda, saudara, untuk mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari kuasa hukum pihak Putri Sambo, yakni Arman Hanis, terkait dengan alasan kliennya tidak dapat memenuhi panggilan asesmen yang diagendakan LPSK hari ini. Berikut ini. Secara ini nggak bisa menjelaskan karena kami bukan ahlinya untuk melihat kondisi klien kami, sehingga psikolog sudah menjelaskan. Nah, terkait hal-hal untuk proses selanjutnya, LPSK akan terus melakukan proses sesuai prosedur yang berlaku di LPSK. Demikian ya, karena perlu saya tegaskan klien kami adalah korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual, itu yang kami sampaikan. Aiman, pada prinsipnya LPSK menyampaikan bahwa pihak LPSK siap-siap saja untuk memenuhi permintaan dari pihak Putri Sambo untuk menyesuaikan waktu dan tempat dilakukannya asesmen. Ini juga mempertimbangkan kondisi psikologis Putri Sambo yang dikatakan masih belum stabil. Artinya memang LPSK ini siap untuk menjemput bola, melakukan asesmen misalnya di kediaman rumah Putri Sambo. Jadi kalau tidak atau belum siap untuk mendatangi LPSK akan dijemput bola. Nah, waktunya tadi akan ditetapkan oleh LPSK masih dalam proses perundingan apakah akan pekan ini atau pekan depan. Nah, sebelumnya LPSK juga menyampaikan bahwa sebenarnya asesmen ini sudah berusaha dilakukan pada hari Sabtu yang lalu di kediaman Putri Sambo, tetapi memang asesmen tidak berjalan dengan baik karena LPSK menyaksikan sendiri bahwa kondisi psikologis dari Putri Sambo ini masih belum stabil, jadi wawancara untuk keperluan asesmen ini belum bisa dilakukan. Nah, catatannya, Aiman dan juga saudara, bahwa Putri Sambo ini memiliki waktu kurang lebih 30 hari pasca pengajuan perlindungan. Kita ingat bahwa pengajuannya ini dilakukan pada tanggal 14 Juli yang lalu, artinya Putri Sambo ini punya waktu sampai 14 Agustus untuk memenuhi tahapan asesmen. Jadi kalau selama 30 hari asesmen tidak dijalani, maka permohonan perlindungan ini dinyatakan gugur karena dianggap tidak kooperatif. Aiman. Iya, tentu asesmen ini dilakukan bahwa sebagai syarat dari LPSK untuk menilai apakah yang bersangkutan layak untuk dijadikan meminta perlindungan pada LPSK atau tidak. Bukan begitu, Dian? Ya, betul sekali, Aiman. Karenanya memang asesmen ini mau tidak mau tetap harus dilakukan. Karena ya asesmen ini menjadi bagian dari tahapan tadi yang Anda sampaikan untuk menentukan apakah pemohon ini layak untuk diberikan perlindungan atau tidak. Nah, sekali lagi melalui sambungan telepon, tadi Wakil LPSK Edwin Partogi kepada saya mengatakan bahwa dalam kunjungannya siang hari ini, pihak kuasa hukum dan juga psikolog dari Putri Sambo sempat mengajukan kepada LPSK agar hasil asesmen psikologis yang sudah dijalani Putri Sambo yang dilakukan oleh psikolog pribadi dari Putri Sambo, ini hasil asesmennya bisa diterima oleh pihak LPSK untuk dijadikan acuan sebagai penentu atau asesmen apakah Putri Sambo ini bisa diberikan perlindungan atau tidak. Tetapi tadi secara tegas Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK, mengatakan LPSK bekerja tidak seperti itu. Jadi memang LPSK harus secara independen, secara langsung bertemu dengan pemohon
duduk bersama mendengarkan kronologis dari peristiwa, kemudian juga LPSK perlu untuk melihat secara langsung apa dampak dari peristiwa, baik itu terhadap psikologis maupun terhadap medis, begitu ya, terhadap fisik. Kemudian juga LPSK ingin mengetahui apakah ada ancaman dan seperti apa ancamannya. Nah, hal-hal seperti inilah yang ingin dipastikan oleh LPSK untuk nantinya menentukan apakah Putri Sambo ini memenuhi syarat untuk diberikan perlindungan. Jadi memang kita tunggu bersama, Aiman, tadi asesmennya akan kapan dilakukan dan nanti juga bagaimana hasilnya, karena LPSK juga sempat menyampaikan bahwa asesmen yang dilakukan ini tahapannya ada banyak, bukan hanya psikologis, tetapi juga akan melakukan asesmen investigasi begitu ya, untuk melihat posisi dari pemohon, apakah dia merupakan saksi korban dan lain sebagainya. Ini yang akan kita tunggu bersama. Aiman. Baik, terima kasih Dian Silitonga melaporkan langsung dari gedung LPSK di Jakarta Timur. Saudara, hari ini polisi juga mengumumkan hasil penyidikan tim khusus terkait uji balistik laboratorium forensik atas tewasnya Brigadir Yosua. Tim khusus mendatangi TKP di rumah dinas Irjen Sambo untuk melakukan pendalaman. Kedatangan tim khusus bentukan Kapolri untuk kembali melakukan uji balistik atau gerakan peluru terkait dengan dugaan baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua. Tim khusus juga mendalami jarak, sudut hingga sebaran tembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Senin siang. Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyebutkan pendalaman uji balistik diikuti oleh beberapa tim, termasuk oleh Inavis dan tim kedokteran forensik. TKP pada hari ini, yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini didalami terus oleh Lafor, kemudian juga tadi hadir dari Inavis, kemudian hadir juga dari kedokteran forensik dan penyidik. Saudara, informasi terkini dari hasil uji balistik di TKP penembakan Brigadir Yosua, ada Tifal Solesa, jurnalis Kompas TV di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Tifal, hasil uji balistik hari ini diyakini bisa sedikit demi sedikit mengungkap misteri kematian Brigadir Yosua. Apa saja catatan dari tim laboratorium forensik yang Anda cermati hari ini? Sebetulnya hal-hal detail masih enggan untuk dijabarkan oleh tim khusus yang telah selesai melakukan proses uji balistik kira-kira pada pukul atau jelang pukul 4 sore waktu Indonesia Barat tadi. Hal-hal yang detail yang kami inginkan sebetulnya atau kami coba ingin konfirmasi berhubungan langsung dengan bagaimana jarak tembak yang berlaku saat itu, lalu betulkah jumlah tembakan yang dilancarkan dari informasi yang kita dengar sebelumnya, apakah ada hal-hal yang berubah dan lain-lain, itu masih enggan untuk dijabarkan oleh Irjen Dedi Prasetyo selaku Kadif Humas Mabes Polri saat konferensi pers kira-kira pada pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat. Namun yang bisa ditekankan oleh Dedi tadi dalam konferensi pers ada 3 poin yang sudah disampaikan di awal, bahwa ini berhubungan langsung dengan jarak, kemudian sudut tembakan dan sebaran target tembak yang dilakukan saat insiden berlangsung pada awal Juli lalu di rumah Irjen Verdi Sambo ini. Nah, kapan hasilnya akan keluar atau akan disampaikan ke publik? Dedi sekali lagi menekankan bahwa seluruh hasil temuan termasuk hasil uji balistik ini nantinya akan disampaikan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat semua hal atau semua aspek yang berhubungan dengan insiden di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini rampung dilakukan. Ini juga yang masih kita tunggu bagaimana prosesnya. Lalu apalagi agenda atau tahapan yang mungkin akan dilakukan? Apakah kemungkinan akan ada pemeriksaan saksi atau ada tahapan-tahapan lain yang coba dilakukan? Dedi menekankan bahwa agenda berikutnya masih akan disampaikan lagi nanti, tapi prinsip yang dipegang betul oleh Mabes Polri yang langsung menangani atau yang saat ini menangani sejumlah laporan yang berhubungan langsung dengan insiden tembak-menembak antar personel polisi di rumah Irjen Verdi Sambo ini, bahwa prinsip kehati-hatian, prinsip ketelitian, dan juga kecermatan berbasis CSI ini betul-betul digunakan untuk memastikan seluruh kronologi kejadian, analisis dampak, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan insiden yang sekali lagi kita sama-sama tahu, Aiman, masih banyak tanda tanya yang belum terjawab hingga saat ini. Iya, tentu
proses ini masih terus kemudian dilakukan, apalagi kita harus menunggu forensik nanti 4-8 minggu ke depan. Tapi tentu ada perkembangan-perkembangan yang signifikan yang kemudian juga bisa disampaikan kepada publik terkait dengan misalnya oleh tim sus bentukan Kapolri. Apa saja yang sudah dilakukan oleh tim sus bentukan Kapolri ini? Kalau kita ingat lagi dari awal proses ini, saat kejadian dilaporkan, kemudian polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dalam beberapa kesempatan begitu di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini dengan pengambilan sejumlah bukti-bukti ataupun hal-hal yang berhubungan langsung dengan kasus ini. Lalu beberapa saat kemudian dilanjutkan dengan prarekonstruksi yang dilangsungkan saat itu dengan pemeran pengganti di Mapolda Metro Jaya pada malam hari saat itu. Lalu untuk penelusuran juga dari tim gabungan bahkan sampai dilakukan pengecekan langsung ke sejumlah CCTV yang disebut oleh pihak kepolisian, didapatkan bukti yang berkaitan langsung dengan kasus ini. Dan hal-hal lain termasuk yang terakhir adalah proses dari uji balistik yang berlangsung hingga saat ini. Sebetulnya pada prinsipnya untuk uji balistik ini adalah untuk mengetahui beberapa pola ataupun juga insiden detail yang berhubungan langsung, analisisnya begitu, yang berhubungan langsung saat tembakan pertama terjadi, bagaimana polanya dan efek dari tembakan itu. Pertanyaan itu juga yang masih kita tunggu sampai detik ini dari tim gabungan, apa hasilnya dan betulkah sesuai dengan kronologi yang beredar belakangan ini yang disampaikan sejumlah pihak, terutama dari pihak Mabes Polri yang sudah lebih dulu atau beberapa waktu lalu menyampaikannya kepada kita semua secara terbuka begitu, Aiman. Ya, Tifal Solesa melaporkan langsung dari rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Saudara, kita ke informasi lain. Warga ramai-ramai mendatangi lokasi ditemukannya paket bantuan sosial Bansos dari Presiden Joko Widodo yang dipendam dalam tanah di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Warga mendekat dan membuka terpal untuk melihat tumpukan karung beras itu. Paket bansos sembako Presiden Jokowi yang dikubur dalam tanah itu ditemukan pada 29 Juli lalu. Tumpukan sembako yang sudah rusak menimbulkan aroma tidak sedap. Meski sudah diberi garis polisi, warga tetap berusaha melihat secara langsung tumpukan karung beras. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Syazili telah mengklarifikasi ke Menteri Sosial Tri Risma hari ini soal temuan beras yang diduga bantuan Presiden. Jika memang bantuan tersebut merupakan bantuan yang sudah kadaluarsa, ya, maka kewajiban dari Kementerian Sosial tentu memastikan agar bantuan tersebut jangan didistribusikan kepada masyarakat. Namun jika bantuan tersebut memang selayaknya didistribusikan kepada masyarakat, maka harusnya tidak ada penguburan bantuan sosial tersebut di Depok. Saudara, Komnas HAM kembali memeriksa ajudan Irjen Sambo dalam mengusut kematian Brigadir Yosua. Seberapa penting hasil uji balistik baku tembak yang dikantongi polisi? Kami akan mengulasnya usai jeda. Halo? Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Minum kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh, jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Blissful. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن محمدا رسول
Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Saat ku tatap cantik wajahmu, tumit kakimu kau pecah-pecah. Tupapa, 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 oh tupapa. Tupapa, tupapa, tumit cantik di kakimu. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Seorang pencopet di jembatan halte bus Trans Jakarta Semanggi nekat mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Kecelakaan terjadi di ruas tol Cipularang arah Jakarta. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Bagaimana persiapan terkini gelaran Formula E di kawasan Ancol, Jakarta? Bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini? Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Halo? Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Minum kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Bisfood. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara. Dalam pengusutan penyebab kematian Brigadir Yosua, Polri mendalami hasil uji balistik atas baku tembak yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri. Di tengah penantian LPSK untuk meminta keterangan istri Verdi Sambo, Komnas HAM hari ini dengan memeriksa ajudan Irjen Verdi Sambo beserta asisten rumah tangga atau ART. Senin pagi, Komnas HAM memeriksa ajudan Irjen Verdi Sambo terkait dengan baku tembak di rumah Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Yosua. Selain ajudan Verdi Sambo, Komnas HAM juga memeriksa asisten rumah tangga. Pemeriksaan ini sebagai bagian dari investigasi mandiri Komnas HAM untuk mengungkap dugaan baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Yosua. Kami mendapatkan kemajuan yang cukup signifikan. Kenapa signifikan? Karena melengkapi keterangan yang sudah disampaikan
pada minggu lalu oleh ADC-ADC yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami memperoleh bukti tambahan. Gitu. Bukti tambahan terkait dengan PCR. Gitu. Artinya sudah ada hasilnya. Hasil dari tes PCR yang dilakukan oleh di rumah Saguling. Gitu. Itu terus kemudian yang lain juga soal kerangka-kerangka waktu yang dikerjakan atau dilakukan oleh orang-orang tersebut begitu. Sementara itu, tim khusus Polri juga melakukan pendalaman hasil uji balistik yang dilakukan tim forensik. Polri menyebut tim khusus mendalami jarak, sudut hingga sebaran tembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan pada Senin siang. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini, yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya ini didalami terus. Di tengah pengusutan yang dilakukan oleh Polri, penasihat hukum Irjen Verdi Sambo mendatangi lembaga perlindungan saksi dan korban. Penasihat hukum istri Verdi Sambo minta LPSK menyesuaikan tempat dan waktu pemeriksaan istri Verdi Sambo Putri Cendrawati karena masih menjalani konseling. Saat ini sedang dimintakan kepada LPSK agar tempat dan waktu pemberian keterangan atau wawancara dapat menyesuaikan dengan kondisi psikologi klien kami. Bagaimana terkait dengan batas waktu 30 hari? Tentu kita harapkan sebelum 14 Agustus 2022 klien kami dapat memberikan keterangan yang membantu proses permohonan beliau dapat dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelumnya, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyatakan akan mendalami soal trauma apa yang dialami oleh istri Verdi Sambo. Asesmen belum bisa dilakukan karena Ibu P ini sampai sekarang belum bisa dimintai keterangan karena masih trauma psikologisnya barangkali. Nah, cuman kalau saya nanti memesan LPSK ini harus mendalami lebih jauh trauma yang dialami oleh Ibu Ibu P ini, apakah karena kekerasan seksual ataukah ada sebab lain. Terkait dengan CCTV, Komnas HAM telah menyatakan adanya rekaman yang menunjukkan Brigadir Yosua masih hidup setelah kembali dari Magelang. Dari rekaman itu tampak istri Verdi Sambo masuk ke dalam rumah pribadinya di Jalan Saguling bersama dengan Barada Eliezer dan Brigadir Yosua. Saat itu Irjen Verdi Sambo lebih awal tiba. Dalam rekaman lain disebutkan bahwa istri Verdi Sambo tampak keluar rumah pribadi menuju rumah dinas di Kompleks Polri. Di rumah dinas itulah terjadi saling tembak yang menewaskan Brigadir Yosua. Tak hanya Komnas HAM, Polri telah menyatakan memiliki CCTV perjalanan Brigadir Yosua dari Magelang hingga Jakarta. Polri juga mengaku telah memiliki CCTV rekaman sekitar rumah Verdi Sambo setelah rekaman di rumah Kadif Propam Polri tersebut dinyatakan rusak. Selain pengusutan yang dilakukan oleh Polri, proses lain yang sedang ditunggu adalah hasil otopsi ulang yang kini tengah diuji di laboratorium. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, seberapa penting pengumpulan informasi yang dilakukan Komnas HAM dan kapan pemeriksaan serta permintaan keterangan dipenuhi Irjen Verdi Sambo dan istri? Kami akan membahasnya bersama penasihat hukum istri Verdi Sambo, Patra M. Zain, bersama mantan Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlian. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya. Saya ke Bung Patra dulu. Bung Patra, LPSK harusnya melakukan assessment terkait dengan klien Anda, Bu Putri. Namun belum dilakukan sampai saat ini, meskipun sempat tadi dikatakan tidak akan melewati tenggat waktu, yakni 14 Agustus. Ada apa sesungguhnya? Assalamualaikum, Bang Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, pemirsa TV. Ada dua yang saya mau sampaikan. Ya. Pertama, terakhir itu saya menjumpai atau melihat klien saya, Ibu P, pada Jumat 29 Juli 2022. Ya. Saat itu saya mendampingi juga ada psikolog forensik dari Apsifor, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Nah, dalam malam itu juga saya ada bertemu juga dengan tim psikolog klinis. Nah, ini berbeda, ada forensik dan klinis. Nah,
Yang saya dengar bahwa klien saya, Ibu P ini masih butuh pendampingan dan konseling. Nah, oleh karenanya, karena tadi disampaikan ya hari ini ada wawancara atau observasi lah dari LPSK itu, maka tim penasihat hukum dan juga tim psikologi klinis hadir menyampaikan apa yang bisa disampaikan oleh LPSK. Nah, itu kita sampaikan di sana bahwa kita mohon tempat dan waktu itu disesuaikan dengan kondisi dari klien kami. Ini kenapa kami sampaikan? Ini karena berdasarkan apa yang disebut dengan United Nations Human Rights Guideline Monitoring. Ya, itu ada di bab 14, chapter 14. Kaitannya dengan protection victim, witnesses, and other cooperating person. Ya, jadi saya juga menghimbau kepada LPSK. Yang pertama, pedoman itu menyatakan bahwa kita mesti respect for confidentiality. Jadi menghormati kerahasiaan orang yang meminta bantuan, dan juga penilaiannya secara partisipatif, melibatkan psikolog dan seterusnya, yang juga bisa ya justru LPSK yang mendatangi kediaman pelapor atau pengadu begitu. Ya, jadi inilah guideline ataupun pedoman yang disepakati di tingkat internasional, dan saya yakin ya LPSK apalagi Pak Hasto ya sangat memahami soal ini. Maksud Anda begini, jadi Anda mengharapkan bahwa bukan datang ke LPSK, tapi LPSK yang datang ke klien Anda, Ibu Putri? Dibolehkan itu. Tempo hari beberapa kasus kan LPSK yang datang. Bukankah sudah ditemui oleh LPSK sebelumnya? Justru itu. Makanya kalau memang bisa nanti dijadwalkan ulang, kan begini Bang Aiman, ya orang kalau memberikan keterangan kan pasti ditanya dulu awalnya itu apakah saudara sehat jasmani dan rohani, itu masalahnya. Betul. Nah, karena dia harus ada yang namanya penilaian partisipatif atau participatory assessment, maka selain yang bersangkutan pasti yang ditanya adalah psikolog klinis gitu loh. Karena ini kan ilmu, kita bisa lihat orang ya itu sehat-sehat saja, tapi kalau psikolog dia bisa memberikan analisis begitu. Nah, tapi yang saya bisa sampaikan pada Jumat yang malam itu kondisi Ibu P itu masih perlu pendampingan dan konseling. Tapi saya mau sampaikan juga kepada masyarakat, pemirsa TV One, kita pihak Ibu P, klien kami ya sangat mau kooperatif dan sangat percaya Barreskrim Polri atau tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri ini bisa menuntaskan perkara ini. Begitu, Bang. Iya, baik. Pemirsa Kompas TV mungkin masuk Anda. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah begini, ini kan pemeriksaan tidak hanya di LPSK, juga nanti ada di Komnas HAM. Kondisi Ibu Putri saat ini masih terguncang hingga detik ini, Bung Patra. Mungkin Anda lebih tahu soal ini. Sekali lagi ya, Bang Aiman ya, Kompas TV. Saya nggak bisa menilai ini, Bang Aiman. Dari laporan psikolog klinis misalnya, kan Anda juga mendapatkan laporan itu? Nah, kalau ada di laporan klinis itu, saya pula nggak ngerti bahasanya ini. Oke. Ya, tapi yang saya bisa pastikan, ya, klien saya ini masih butuh yang namanya pendampingan dan konseling. Apa maksudnya? Ya, ketika ada pertanyaan, apakah saudara sehat jasmani dan rohani, ya, maka itu bisa disampaikan oleh psikolog klinisnya, karena setahu saya udah 5 tahap, ada observasi dan seterusnya sampai dengan ya pendampingan stabilisasi emosi, gitu loh ya. Baik. Nah, oleh karenanya sekali lagi ya tentu kita harapkan, ya kami pun mengharapkan, masyarakat mengharapkan, pemirsa Kompas TV pasti juga mengharapkan ya kalau ini proses hukumnya, proses permohonan perlindungannya, proses yang namanya mencari fakta yang sebenarnya atau kebenaran material nanti di persidangan akan bisa berjalan dengan baik, Bang Aiman.
Baik, saya ke Bung Anton, nanti saya akan lanjutkan lagi ke Bung Patra. Pak Anton, tentu Anda berpengalaman di bidang reserse dan juga mengalami juga bukan hanya soal LPSK, Komnas HAM, tapi polisi juga beberapa kali misalnya memeriksa orang yang kemudian terguncang secara jiwa begitu ya. Dan itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Betul demikian? Memang sering sekali demikian, tetapi ketika waktu yang makin mendesak, kita pun biasanya mendatangkan saksi ahli pembanding. Oke. Nah, di dalam hal ini kan bisa konseling dengan psikolog atau siapa. Nanti di sini kita bisa diketahui kalau memang ada tingkat stres misalkan atau ada psikologisnya sedang tertekan kan bisa disampaikan. Nanti bukan hanya psikolog dari pihak misalkan dari korban atau saksi, tapi ada psikolog yang netral. Sehingga dengan demikian tidak menyulitkan jalannya penyidikan. Apalagi masalah ini adalah mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa. Itu yang sering kami lakukan. Sehingga dengan demikian, ya, dan untuk menjadi saksi itu berdasarkan hukum pidana Indonesia, beda dengan Eropa, adalah wajib. Makanya ada pasal 216, barang siapa yang tidak berkenan, itu akan dikenakan pidana pasal 216. Jadi Indonesia karena berdasarkan atas hukum, sehingga saksi ini sifatnya wajib, bukan hak. Walaupun misalnya dalam hal ini misalnya Ibu Putri sebagai saksi korban, itu juga kemudian bisa dilakukan misalnya LPSK. Kan ini beda ya dengan pemeriksaan polisi yang kemudian pro justisia yang untuk kemudian ke pengadilan dan sebagainya. Tapi bisa bicara soal LPSK, misalnya soal perlindungan. Kan kalau dilihat tentu yang butuh adalah saksi korban terhadap LPSK. Apakah LPSK juga punya kewajiban untuk mengirimkan katakanlah psikolog dari versi LPSK? Menurut ya, Pak Anton? Namanya juga LPSK, lembaga saksi dan korban, perlindungan saksi dan korban. Jadi memang salah satu ya dalam rangka pelayanan prima bisa saja LPSK juga mengirimkan ke rumah atau kalau memang memungkinkan bisa juga datang saksi atau korban itu ke sana. Dan kemudian masalah ini adalah korban. Memang korban ini salah satu dari triple evidence kan, jadi 3 bukti segitiga yang memang mutlak harus ada. Jadi keterangan korban, keterangan pelapor itu mutlak harus ada. Ya kalau tidak ada, artinya ini tidak lengkap karena saksi, korban, barang bukti dan TKP ini kan menjadi satu yang harus dipenuhi semuanya. Walaupun mungkin nanti dan juga tersangka. Walaupun mungkin kalau saksi seperti saya sampaikan di dalam beberapa media TV bisa saja bungkam, bisa saja dia, makanya ada sekarang forensik. Forensik ini adalah multidisiplin ilmu yang bisa memberikan petunjuk-petunjuk untuk mengungkap tindak pidana, termasuk tadi ada balistik, ada otopsi, ada daktiloskopi dan lain-lain. Jadi itu fungsinya itu gitu kan. Jadi keterangan korban memang perlu, jangan sampai malah nanti kalau bersaksi sebagai korban bisa, tapi nanti bersaksi sebagai saksi tidak bisa. Nah ini bisa diketahui dengan pasti berdasarkan juga hasil psikolog independen tadi ya. Ya, psikolog independen betul tidak sakit gitu kan. Ya, Pak Anton, saya ingin bergeser soal uji balistik. Ini dilakukan beberapa kali olah tempat kejadian perkara dan hari ini kita mendengar bahwa ada uji balistik oleh tim sus bentukan Kapolri. Yang ingin saya tanyakan, bukankah olah TKP pertama kali sudah dilakukan? Artinya olah TKP pertama kali kan harusnya juga sudah dilakukan uji balistik karena bisa menentukan misalnya tembakan dari atas tangga menuju ke bawah dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menggambarkan soal ini? Memang untuk olah TKP ini tidak bisa ditentukan 1 kali atau 2 kali. Saya bahkan waktu Marsina sampai puluhan kali ke... Oh, kasus Marsina Anda yang menyidik waktu itu ya? Kebetulan saya yang menyidik. Sampai puluhan kali saya datang ke
TKP ini. Kalau tidak salah di Gresik, di mana-mana. Ya. Nah, kita liatin terus gitu. Kita di samping ada yang formal, bahkan ada yang informal gitu. Karena kita ini penasaran. Jadi tidak ada batasan. Nah, di sini memang perlu dilakukan pendalaman, apalagi ada keraguan-keraguan, munculnya isu-isu, perkiraan-perkiraan bahwa tidak terjadi tembak-menembak. Nah, di sini salah satu alat di sini kan peluru, senjata. Nah, justru di sini untuk memastikan betul tidak terjadinya tembak-menembak itu. Kan apa fungsi tadi uji balistik itu? Satu, untuk melihat lajunya perjalanan peluru di udara gitu kan, untuk menentukan arahnya, kecepatannya, jenis senjatanya, alurnya, jaraknya, dan lain-lainnya. Di sini bisa diketahui ada 3. Makanya tadi saya amati untuk melihat sebaran peluru. Nah, kalau ada sebaran peluru dari 2 arah, artinya terjadi tembak-menembak. Tapi kalau sebaran pelurunya cuma 1 arah, misalkan ke utara semua, di mana terjadi tembak-menembaknya. Nah, ini justru untuk menentukan, untuk memastikan. Karena penyidik itu tugasnya mengumpulkan barang bukti, bukan menyimpulkan, menyajikan masakan. Nanti yang mencicipinya ya jaksa, dan yang menilainya adalah hakim gitu kan. Dan ketika misalnya secara masyarakat umum punya presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah, beda dengan penyidik. Penyidik harus punya presumptions of guilty, asas praduga bersalah. Betul ya, Pak Anton ya? Ya, betul juga. Karena harus ada tersangka, tetapi yang menafikan juga ajas praduga tak bersalah. Sehingga jangan sampai terjadi judgment yang membuat penyidik juga panik nantinya. Waduh, pusing ini, banyak sekali ini perkiraan pendapat-pendapat bobotoh itu masyarakat itu. Karena biasanya kalau pendapat-pendapat masyarakat lebih pintar daripada penyidiknya gitu. Membuat penyidiknya bingung gitu. Oke, bahkan itu berpengaruh terhadap penyidik ya. Ini luar biasa nih. Ini curhatan dari mantan penyidik. Ya, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, betul. Bahkan dulu saya, sudah, kamu tidak usah dengerin katanya. Fokus saja pada tujuan katanya. Jangan dengerin pengaruh dari mana-mana. Ya, itu pun kasus Marsina waktu itu memang luar biasa waktu terjadinya. Baik. Saya Marsina, Munir juga. Munir, baik. Saya terakhir ke Bung Patra. Bung Patra, saya ingin tanya, apakah kemudian Anda tentu juga sudah berbicara dengan klien Anda, Ibu Putri. Apakah Ibu Putri akan pada saatnya nanti akan mencoba untuk membuka semuanya di depan publik misalnya? Apakah ada rencana itu? Setahu saya yang mendampingi psikolog klinisnya itu ditunjuk oleh pihak kepolisian. Tapi saya setuju ya, kalau memang tim khusus itu ya dalam hal ini ya dalam proses penyidikan bisa saja mendatangi. Karena apa? Dalam KUHP itu juga dijelaskan bahwa jika ada alasan yang sah, alasan sah tentu saja ya, bahkan penyidik itu boleh datang gitu loh. Kenapa? Karena kepentingan penyidikan itu kepentingan kepolisian, ya, untuk mengungkap dan membuat terang satu perkara, ya kan begitu. Jadi inti dari yang mau saya sampaikan adalah ya, bahwa yang dialami, yang sedang ini dirasakan, untuk jelasnya dapat menanyakan ke psikolog klinis tadi yang setahu saya ditunjuk oleh kepolisian. Yang kedua, jika memang perlu ya adalah yang ingin mendukung lagi misalnya tim khusus atau tim gabungan atau penyidik ya, tentu itu dibolehkan begitu. Baik, terima kasih Bung Patra. Jadi sekali lagi mudah-mudahan tentu saja ini semua harapan ini Bang Aiman bukan ya kita di sini aja, tapi semua masyarakat mengharapkan ini proses hukumnya berjalan dengan benar dan adil. Benar, adil, dan juga transparan. Tentu ini menjadi harapan bersama. Terima kasih Bung Patra M. Zain, pengacara dari atau penasihat hukum dari Ibu Putri, istri dari Irjen Verdi Sambo, dan juga mantan Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlyan. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Bung Patra. Selamat malam, sehat selalu. Saudara, Pertamina memastikan aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Biosolar dengan QR Code belum diberlakukan per hari ini, 1 Agustus 2022. Lalu kapan? Selengkapnya akan kita bahas usai jeda.
Indonesia, tawa 1 dekade. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Halo? Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Minum mobil lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Bisco. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Hot and Cream. Selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hot and Cream. Bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot and Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot and Strong. Panasnya berani adu strong. Di sekitar kita, ramai informasi, tapi bukan referensi. Presiden Joko Widodo dan Ibu Riana sampai di pusat kota Ukraina, Kiev. Riuh rendah suara, namun bukan berita. Video aksi perundungan dilakukan sekelompok remaja perempuan. Hanya yang utama, yang layak dipercaya. Kita ke sorotan pertama di Berita Utama. Berita Utama, Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam, live di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin 1 Agustus pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Diduga akibat korsleting listrik 4 rumah kontrakan di permukiman padat penduduk kawasan Kalisunter, Jakarta Utara ludes terbakar. Api dengan cepat merambat ke bangunan semi permanen. Api dapat dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa atau luka. Truk tangki bermuatan besi tersangkut di jembatan penyeberangan orang JPO Jalan Sudirman, Kota Bekasi, Jawa Barat. Agar dapat melintas, as roda truk diturunkan secara manual. Peristiwa terjadi karena sang sopir nekat melintas meski ketinggian truk melebihi JPO. Arus lalu lintas sempat macet hingga belasan kilometer. Mobil pickup hilang kendali hingga menabrak pura keluarga di Jalan Raya Batu Bulan, Gianyar, Bali. Kecelakaan terjadi karena diduga sopir mengantuk. Peristiwa berawal saat mobil pickup menabrak tembok pembatas jalan hingga mobil terperosok dan menghancurkan pura. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol.
Saudara, Pertamina memastikan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar menggunakan QR Code aplikasi My Pertamina belum berlaku per hari ini, 1 Agustus 2022. Pertamina menyebut pembatasan BBM bersubsidi masih menunggu revisi Perpres nomor 191 tahun 2014. Hingga 23 Juli 2022, Pertamina Patraniaga mencatat 220.000 kendaraan telah mendaftar My Pertamina. Pertamina Patra mencatat hingga bulan Juni 2022, konsumsi solar sebesar 8,3 juta kiloliter dari total kuota 14,9 juta kiloliter. Sedangkan konsumsi Pertalite mencapai 14,2 juta kiloliter dengan kuota tahun ini 23 juta kiloliter. Rencana pembelian Pertalite dan Biosolar menggunakan QR Code dilakukan untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Bagaimana antusiasme warga mendaftar My Pertamina? Lalu apa dampaknya jika tidak dilakukan pembatasan BBM bersubsidi? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Pertamina memastikan aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite dan Solar dengan QR Code belum diberlakukan 1 Agustus 2022. Pertamina menyebut masih menunggu peraturan Presiden yang menjadi dasar kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Irto Ginting menyatakan, yang jelas 1 Agustus belum dimulai implementasi QR Code, masih menunggu revisi Perpres nomor 191 tahun 2014. Sebelumnya Irto Ginting menjelaskan, rencana pembelian Pertalite dan Solar menggunakan QR Code untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Irto menyebut masih banyak konsumen yang tetap membeli Pertalite dan Solar meskipun tidak berhak, hingga perlu pengaturan BBM bersubsidi lewat My Pertamina. Saat ini masih terjadi di lapangan adanya konsumen yang tidak berhak mengkonsumsi Pertalite dan Solar, dan jika kita tidak atur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama 1 tahun tidak akan cukup. Untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran, maka Pertamina Patraniaga akan melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna yang berhak yang sudah terdaftar di web My Pertamina. Pertamina Patraniaga mencatat, konsumsi Pertalite hingga bulan Juni mencapai 14,2 juta kiloliter, sementara kuota tahun ini 23 juta kiloliter. Sedangkan untuk solar dari kuota 14,9 juta kiloliter telah tersalur 8,3 juta kiloliter. Rencananya untuk bisa membeli BBM subsidi, masyarakat harus mendaftar My Pertamina untuk mendapatkan QR Code. Hingga 23 Juli 2022, Pertamina Patraniaga mencatat 220.000 kendaraan telah mendaftar My Pertamina. Pendaftaran kendaraan roda 4 yang berhak membeli BBM subsidi lewat My Pertamina telah dimulai sejak 1 Juni 2022. Langkah ini sebagai bagian rencana pemerintah untuk menyalurkan BBM subsidi agar tepat sasaran. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejauh mana kesiapan pemberlakuan pembelian Pertalite dan Biosolar menggunakan QR Code My Pertamina? Apa dampaknya jika BBM subsidi tidak dibatasi? Kita akan berbincang dengan anggota Dewan Energi Nasional, DEN, Satya Widya Yuda. Selamat malam, Pak Satya, sehat selalu. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, kalau kita lihat sekarang tanpa menggunakan My Pertamina pun, saya beberapa kali ke luar daerah, itu antriannya luar biasa untuk Biosolar terutama ya. Pertalite mungkin masih ada beberapa. Artinya My Pertamina ini harusnya bisa lebih efektif untuk kemudian membatasi. Apa yang kemudian Anda bisa cermati dari sini? Enggak, saya melihat bahwa belum semuanya paham ya. Belum semuanya paham, sehingga di dalam masa transisi ini pasti timbul sesuatu yang agak chaos ya. Karena mereka chaos, juga antrian tidak tahu. Maksudnya? Ya, chaos dalam arti kata mereka pun tidak tahu gitu apakah dia boleh atau tidak mengkonsumsi Pertalite atau mengkonsumsi solar. Karena siapa yang berhak itu masih belum ditentukan. Itulah esensi daripada revisi Perpres 191 2014 itu. Jadi siapa saja yang berhak. Kan kemarin sudah muncul ya bahwasanya mobil 2.500 cc ke bawah yang boleh, kalau di atas daripada itu tidak boleh. Itu kan masih spekulatif karena aturan hukumnya masih belum ada. Nah, dan yang mesti disadari juga bahwa
kuota ya baik itu Pertalite ataupun juga solar itu sudah over. Jadi kalau kita pakai ukuran Mei tadi yang disampaikan kan ukuran Juni ya, ukuran Mei saja untuk solar itu udah 111% coba dari kuota. Ini bulan Mei loh. Ya, sementara kalau untuk Pertalite itu sudah 123%. Jadi kita harus menyadari betul jadi bahwa dua jenis BBM yang sejatinya itu masuk di dalam kategori BBM yang disubsidi itu tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh 80% sendiri itu kelas menengah ke atas loh. Ya, cuma 20% untuk menengah ke bawah ya. Iya. Yang kita lihat. Jadi menurut saya memang ini merupakan satu kerja yang maraton gitu yang dilakukan oleh Pertamina. Di samping ya bahwa Perpres 191 2014 itu yang menjadi payung hukum bisa segera diselesaikan. Ya memang dalam hal ini lagi dikerjakan. Pak Satya, jadi begini, ini kan sekarang orang banyak yang kemudian berpikir, ketika saya mau daftar My Pertamina, saya bisa nggak? Tentu itu yang ada di benak orang banyak hari ini. Nah, kalau menurut Anda, ini kan memang belum, Anda katakan tadi belum digariskan. Siapa yang boleh isi apa begitu ya. Tapi ketika kemudian nanti ada aturannya, seharusnya seperti apa? Siapa mereka ini? Tentu yang punya mobil ya, kalau motor kan bisa tetap ya. Siapa mereka ini yang tetap bisa beli Pertalite dan biosolar? Ya yang jelas kalau mobil ya pasti bukan mobil yang kelas menengah lah. Ya, kelas menengah tuh kan relatif tuh di atas harga berapa atau mungkin tahun berapa? CC-nya yang tadi disampaikan dugaannya adalah 2.500 ke bawah ya. Oke. Lantas yang tidak kalah penting kepemilikan ya, karena bisa juga satu orang mempunyai kelas yang di bawah tapi dia punya 10 dengan nama yang sama. Oh itu Pak, itu ada juga ya. Oke, baik. Iya, itu kan otomatis sebetulnya dia masuk kelompok yang tidak berhak. Jadi sebetulnya ke masalah individu itu juga menjadi penting. Jadi verifikasi daripada mobil dengan nama. Ya sekarang ini yang saya sudah dengar dari beberapa pihak termasuk dari kepolisian, itu sekarang banyak sekali mereka yang mulai transfer nama ini. Oke. Jadi mereka tidak takut kalau kena pajak progresif, tapi yang kedua juga apabila ada pembatasan seperti itu. Karena kalau namanya masih belum dipindahkan, ya karena mungkin mereka waktu jual beli kemarin itu tidak memikirkan ya sudah pakai nama yang lama gitu. Tapi bagi yang memiliki nama lama itu karena dia punya kendaraan yang lain, bisa-bisa dia bisa nggak dapatkan. Karena dianggap bahwa dia sudah satu mobilnya sudah terregistrasi. Jadi mobil yang lain bisa tidak mendapatkan. Jadi yang pertama CC di bawah 2.500. Padahal sekarang mobil CC 1.500 saja karena turbo misalnya ya, itu bagus-bagus loh, mahal-mahal di atas 500 juta gitu kan. Artinya CC juga nggak bisa jadi patokan seharusnya. Lalu kemudian kepemilikan, oke lah betul, ada berapa jumlahnya meskipun bisa diakali juga. Nama suami, nama istri, nama anak misalnya dan lain sebagainya, beda kakak dan lain sebagainya. Itu kan bisa diakali seperti itu. Betul. Tetapi kita harus ingat ya, apapun juga masalah data ini menjadi salah satu yang sangat krusial. Dan kita harus memulai, karena kalau kita nanti argumentasinya itu adalah, wah kita tidak siap, kita mungkin ada data yang double dan lain sebagainya, tidak pernah kita hadapi, ya kita tidak pernah sempurna. Siapa yang membayangkan ya bahwasanya saat ini kita bisa memiliki KTP yang bisa dipindahkan dengan mudah, tersentralisasi, ya datanya itu menjadi data tunggal, kan tidak kebayang 5-6 tahun yang lalu. Ya kan, tetapi itu terjadi. Nah, menurut saya sekarang ini saatnya kita mengkonsolidasi dari data tersebut ya, dari data itu bisa terverifikasi mulai daripada jenis pekerjaannya, ya nanti syukur-syukur juga kemampuan mereka di dalam berusaha itu bisa teridentifikasi di sana seperti ya idealnya seperti social security yang ada di Amerika lah. Semua orang bisa melihat bagaimana perilaku seseorang itu dari social security number-nya. Nah, itu kita menuju ke sana, Mas Saiman. Jadi datanya tidak terpisah-pisah, semua terpusat dan semua tahu. Paling tidak yang paling gampang kan dari bayar pajaknya berapa, itu yang paling mudah sebenarnya. Ya, betul. Tetapi juga kita harus lihat yang punya data saat ini kan Kemensos itu yang paling akurat ya, paling tidak ya. Kalau kita melihat dari sisi penerima bantuan langsung itu kan juga
ada di kementerian itu. Dulu pada waktu kita memilahkan mengenai keluarga miskin, mendekati miskin, serta hampir miskin, itu kan ada itu. Betul. Dan itu punya data. Termasuk juga di Ditjen Pajak juga. Jadi kalau seandainya digabungkan data itu, tentu itu menjadi data yang luar biasa, bisa seperti Social Security Number seperti yang ada di luar negeri. Ya, apalagi akan ada aturan tuh bahwasanya KTP kita dengan NPWP akan jadi satu tuh. Iya betul. Harusnya lebih mudah lagi. Jadi saya yakin bahwa ini bukan hal yang sulit bagi Pertamina untuk kemudian bisa menyortir siapa yang bisa, siapa yang tidak. Tentu bagaimana kemudian terkait dengan pengambilan datanya secara undang-undang itu juga hal yang lain. Tapi yang jelas harus tepat sasaran, itu yang kita sepakati bersama. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Saiman. Terima kasih Pak Satya Yuda dari Dewan Energi Nasional. Selamat malam, sehat selalu. Saudara, warga menemukan berkarung-karung beras yang terkubur di lahan kosong di kota Depok, Jawa Barat. Benarkah bantuan sosial alias bansos Presiden disembunyikan? Selengkapnya bersama rekan saya Liviana Cerlisa. Saat lagi, saudara. Stand-up comedy Indonesia, Tawa 1 Dekade. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Belum. Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Atur strategi di arena pertandingan. Uji fisik, perkuat pertahanan. Sepak terjang taktis, rebut kemenangan. Membawa gelanggang dunia ke hadapan Anda. House of Sport. Kompas TV. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Nah, ini kan berarti sebuah isu masyarakat yang harus sangat diperhatikan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Bersama saya, Masista Sarika. Dalam Big Talk, Business Talk, setiap Selasa pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, berkarung-karung beras ditemukan dikubur di kawasan Tirta Jaya, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Perusahaan jasa pengiriman logistik JNE mengaku mengubur sembako karena sudah rusak. Warga menemukan berkarung-karung beras yang dipendam di lahan kosong di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Bahan kebutuhan pokok itu diduga bagian dari bantuan sosial Presiden untuk warga terdampak COVID-19. Rudi Samin, pemilik lahan, mengaku mendapat informasi adanya beras yang dipendam itu dari seorang karyawan perusahaan jasa pengiriman logistik JNE. Hari ketiga saya dapat ini dengan menggunakan beko, saya sewa beko segala macam, dipendam JNE. Artinya bahwa bukan 1 ton tapi 1 mobil besar dari punya JNE, minimal 1 kontainer untuk dipendam adalah di sini. Yang isinya apa? Yaitu beras. Beras yang ukuran 20 kilo dan terigu ya, yang ada di pendam di sini yang kita dapatkan. Dalam beras itu ada tulisan bantuan Presiden yang diinikan oleh Menteri Sosial. JNE menyebut bahan pokok yang dipendam di lahan kosong itu merupakan barang yang sudah rusak dan penanganannya sudah sesuai aturan. Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak.
sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak, kata JNE dalam keterangan tertulisnya. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Zazili meminta Kementerian Sosial memastikan apakah beras yang dipendam di lahan kosong itu sudah rusak atau sengaja tidak disalurkan. Jika memang bantuan tersebut merupakan bantuan yang sudah kadaluarsa, ya, maka kewajiban dari Kementerian Sosial tentu memastikan agar bantuan tersebut jangan didistribusikan kepada masyarakat. Namun jika bantuan tersebut memang selayaknya didistribusikan kepada masyarakat, maka harusnya tidak ada penguburan bantuan sosial tersebut di Depok. Temuan beras yang diduga bansos Presiden sudah dilaporkan ke Kepolisian Resor Metro Depok dan Kepolisian Sektor Sukmajaya. Lokasi temuan sembako ini telah dipasangi garis polisi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memastikan setiap beras bansos yang rusak harus segera diganti dan dikirim ke warga yang membutuhkan. Pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan itu adalah pihak jasa pengiriman dan Bulog. Menurutnya apabila pernyataan pihak perusahaan logistik JNE benar, maka beras itu merupakan beras bantuan yang sudah rusak. Kalau pernyataannya itu benar, tidak dibuat-buat, itu berarti beras rusak. Dan beras rusak itu memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat, karena Bapak Presiden pesan, jangan memberikan kepada masyarakat yang kita sendiri nggak mau makan. Jadi memang kemudian yang diberikan beras premium. Dan kita sangat korek memang, begitu tanda rusak, tidak boleh dibagi. Saudara, bahan kebutuhan pokok ditemukan terkubur di lahan kosong di Depok, Jawa Barat. Sembako itu disebut bagian dari bantuan sosial dari Presiden. Bagaimana Komisi 8 DPR RI merespon temuan ini? Kita akan sapa Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Aceh Hasan Zazili. Selamat malam, Pak Aceh. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Liviana. Waalaikumsalam Pak Aceh. Sikap Komisi 8 setelah adanya temuan beras yang harusnya jadi bantuan bagi masyarakat kemudian ditimbun? Ya, sebetulnya kami menginginkan agar Kementerian Sosial segera untuk turun ya ke lokasi untuk memastikan dan menginvestigasi secara forensik dari data-data atau barang-barang yang ditimbun tersebut. Itu kan sebetulnya mudah sekali untuk diidentifikasi bahwa apakah beras tersebut memang merupakan bantuan sosial yang didistribusikan mulai program bantuan sosial dari Kementerian Sosial atau memang ada kementerian-kementerian yang lain. Kami sendiri telah mencoba untuk berkomunikasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan apakah beras tersebut memang merupakan bantuan sosial yang proses distribusinya dilakukan oleh pihak ketiga, lalu kemudian misalnya dinilai kadaluarsa, maka itu ditimbun. Tapi kan seharusnya ya kalau kadaluarsa atau misalnya tidak bisa digunakan kembali, itu kan seharusnya tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena pengadaan setiap beras pun juga harus sesuai dengan kriteria atau spek yang telah disepakati bersama gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK bahwa beras-beras yang didistribusikan untuk bantuan sosial kepada masyarakat ya seharusnya memang beras yang memiliki kualitas yang premium gitu. Nah, tapi tentu saya sekali lagi menegaskan bahwa ini harus segera diklarifikasi ke publik. Perlu ada investigasi terhadap beras-beras tersebut yang ditimbun ya, supaya jangan sampai ada spekulasi yang tidak menimbulkan syakwa sangka dari masyarakat. Sekarang kan saatnya memang masyarakat yang terdampak COVID-19 mereka membutuhkan bantuan terhadap bantuan sosial seperti ini gitu. Baik, ada pernyataan dari pihak JNE yang mengklaim bahwa ini memang tidak melanggar SOP, bahwa memang ketika ada satu beras rusak itu tidak boleh didistribusikan. Artinya kalau saya juga melihat pernyataan dari Menko PMK Muhadjir Effendi di beberapa laman online, ia menyatakan memang belum ada SOP-nya untuk kemanakah beras atau subsidi yang rusak dialihkan jika memang tidak bisa dibagikan. Ini yang kemudian jadi mispersepsi di tengah masyarakat. Kalau Anda melihatnya? Iya, harusnya memang itu juga bisa menjadi satu penafsiran di masyarakat juga gitu ya. Kenapa misalnya harus dilakukan penimbunan gitu ya.
kalau terjadi penimbunan karena kadaluarsa berarti kan proses pengadaannya juga bermasalah, ya, sehingga harus ditimbun. Atau lalu di situ apakah ada kemungkinan pengadaan yang bermasalah gitu ya. Nah, hal semacam ini kan perlu diklarifikasi supaya tidak menimbulkan, karena kan bantuan sosial itu kan sumber keuangannya itu dari APBN ya. Kalau dari APBN tentu sekecil apapun ya sumber bantuan sosial yang dari APBN ini kan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada kita terhadap rakyat gitu ya. Dan kami di Komisi 8 tentu memiliki perhatian yang serius terhadap berbagai bantuan sosial yang memang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat yang terdampak COVID-19 gitu. Jadi karena itu maka ketika muncul spekulasi bahwa ini adalah kadaluarsa, tentu seharusnya pihak JNE juga menjelaskan ke publik gitu ya. Pertama yang harus diklarifikasi apakah jenis bantuan sosialnya ini adalah jenis bantuan sosial apa. Ya, yang kedua programnya itu dari program kementerian mana. Kalau Kementerian Sosial oke. Tapi apakah bentuk programnya program apa gitu ya. Nah, ini yang saya beberapa kali juga berkomunikasi dengan pihak eselon 1 Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa ya harus diinvestigasi gitu loh, supaya tidak menimbulkan sakwa sangka di masyarakat terkait dengan jumlah bantuan sosial beras yang begitu banyak yang ditimbun di tengah lapang seperti itu. Pak Aceh, kalau dari informasi dari Kementerian Sosial, ini beras yang seharusnya didistribusikan ke daerah mana? Dan kemudian apakah daerah yang berasnya sekarang rusak dan ditimbun sudah mendapatkan beras subsidi gantinya? Ya, untuk itu maka tadi saya berkomunikasi dengan pihak Kementerian Sosial ya, dengan Dirjen Linjamsos waktu itu. Kami tanya, konon mereka sekarang ini sedang melakukan investigasi, yaitu Inspektorat Jenderalnya Kementerian Sosial sedang turun ke lapangan untuk bisa memastikan apakah sumber dari beras yang ditimbun ini dari program sosial apa, apakah memang beras yang rusak yang kemudian sudah diganti oleh pihak ketiga atau apa. Ini perlu ada investigasi tentu, ya, memastikan ini semua. Yang jelas seperti yang disampaikan Ibu Risma, bahwa bansos yang ditimbul itu bukan pada masa kepemimpinannya beliau, tapi tentu kan ini harus diklarifikasi oleh pihak-pihak yang terkait. Jadi tidak bisa misalnya Kementerian Sosial melepaskan tanggung jawab bahwa kalau memang itu adalah beras yang diganti lalu kemudian ditimbun supaya tidak menimbulkan dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya. Tentu kan pertanyaannya kemudian apakah yang lama sudah diganti atau tidak. Akan hal-hal semacam ini kan saya kira perlu ada penjelasan kepada masyarakat. Dan jadi kapan untuk mendengarkan penjelasan secara resmi, kapan Kemensos akan dipanggil DPR? Ya, saya berharap secepatnya ya. Misalnya saya mendapatkan informasi bahwa pihak Inspektorat Jenderal Kemensos sedang turun dan mudah-mudahan besok sudah ada penjelasan dari pihak Kementerian Sosial terkait dengan bantuan sosial beras yang tertimbun itu gitu. Baik, kita tunggu nanti informasi lebih lengkap apa jawaban dari Kemensos setelah dipanggil oleh DPR. Terima kasih telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sajili. Saudara, Siaga 1, polisi mengamankan sejumlah pelaku pariwisata yang berunjuk rasa di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sakit kepala berkepanjangan, muka kaku susah tersenyum, badan terasa nyeri. Ini gejala kurang tertawa. Tenang, sebagai teman tertawa, kami punya solusinya. Suci X, tawa 1 dekade, mulai 5 Agustus di Kompas TV. Bila tertawa berlanjut, segera ajak teman-teman Anda agar tidak tertawa sendirian. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas.
gue loh. Ya, Brian. Aku pengen Pengen apa? ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Get good dari Milk Combo dengan Minion Mars baru. Sendok dimakan enak. Yuk koleksi mainan Minionsnya. Rahasia gue, Poshman Roll On. Coba berkeringat, biasa. Bawa badan, gak banget bro. Baru, Poshman Roll On Active Cool. Lawan 99% bau badan. Active Sense, wangi tahan lama. Poshman Roll On, tersedia Deo Lotion Saset. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil. Darurat kebodohan ya, tingkat literasi yang sangat rendah sekali. Menguliti lapisan konflik sosial yang terjadi di masyarakat, lapis demi lapis. Membedah dan menelaah celah keadilan yang terjadi di dalamnya. Teman-teman semua kita harus speak up. Semuanya terekam dan tersimpan dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Ular sanca sepanjang 4 meter ditemukan dalam lubang toilet kamar mandi warga yang berada di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Barat. Besarnya ular dan lokasi yang sempit sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran saat menangkap ular. Dengan alat khusus, sempat petugas pemadam kebakaran sektor Palmerah berupaya menangkap ular sanca sepanjang 4 meter yang ditemukan warga di dalam kamar mandi. Ular ini pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah. Kaget melihat kepala ular dari dalam lubang toilet. Pemilik rumah langsung menghubungi tim damkar. Usai ditangkap, ular diamankan untuk diserahkan ke BKSDA. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV.